Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini telah kembali pertemukan kita dalam sebuah majlis yang sangat mulia ini di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Muharram. Dan jamaah sekalian, di malam hari ini kita masuk tanggal 9 Muharram dan disunahkan untuk puasa di tanggal 9 Muharram, Yaum Tasu'a, dalam rangka untuk mengisi orang-orang Yahudi. Sehingga bismillah, insyaallah kita nanti malam hari berniat untuk puasa tanggal 9 Muharram plus nanti tanggal 10 Muharram. Dan di antara fadilahnya apa jemaah? Yukaffiru as-sanatan madiyah, akan menghapuskan dosa setahun yang sudah lalu di tanggal 10 Muharramnya. Adapun 9-nya dalam rangka untuk mengisi orang-orang Yahudi. 7. Oh, Kamis. Allahu Akbar. Oh, berarti tanggalannya salah. Iya. Hari apa berarti jemaah? Hari Kamis. 9. Sekarang 7. Oh, Masya Allah. Nah, berarti nanti hari Kamis jemaah, itu enggak. Nah, ya jemaah sekalian, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih pada kitab Mukhtasar fil Aqidah. Ya, Mukhtasar fil Aqidah. Dan tema hari ini kita masuk pembahasan seputar asyirkul akbar wa anwa'uhu. Syirik besar dan macam-macamnya. Syirik besar dan macam-macam. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu jalla wa ala, ma huwa syirkul akbar? Apa yang dimaksud dengan syirik akbar? Karena syirik itu dua, ya, ada syirik akbar, ada syirik kecil. Al-jawab, dia mengatakan asyirkul akbar wa sarfu naw'in min anwa'il ibadati li ghairillahi jalla wa ala. Di syirik besar itu artinya memalingkan satu macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Memalingkan satu macam dari macam-macam ibadah kepada Allah. Kadu'ai, seperti berdoa, wadzabhi, menyembelih, wa ghairi dzalika, dan yang selainnya. Di jamaah sekalian, siapa saja yang memalingkan satu macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Contoh, misalkan seorang dia berdoa kepada selain Allah, entah berdoa di kuburan, dalam artian minta kepada penghuni kubur misalkan, atau misalkan menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, maka orang yang seperti ini dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik akbar, syirik besar. Di mana jamaah sekalian, ketika seorang terjatuh dalam perbuatan syirik akbar, maka Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Jika engkau berbuat syirik, maka seluruh amalmu terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Jalla wa Ala tidaklah akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kalau misalkan ada seorang dia meninggal belum sempat bertobat dan dia membawa dosa syirik akbar, entah berdoa kepada kuburan, bernadar untuk selain Allah misalkan, maka ketika dia meninggal belum sempat bertobat dari perbuatan syirik akbar ini, maka dia kekal di neraka. Dan Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami akan melihatkan amalan yang dulu mereka kerjakan di dunia, dan kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan.
Jadi amalan aja mah nggak ada manfaatnya dan tidak bermanfaat. Sia-sia. Hanya menghabiskan umur dan waktu, capek, tapi tidak ada hasilnya. Inilah jamaah amal-amal yang orang yang amal-amal pelaku syirik. Buat itu pindah. Ya. Apa dan jamaah salin dalilnya firman Allah Jalla wa Ala, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'u wa la yadurru. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Ya. Jadi tad'u itu artinya apa? Doa. Doa itu dua, ada doa ibadah, ada doa masalah. Jadi artinya tidak boleh berdoa dalam artian doa ibadah. Baik itu salat, puasa, zakat, haji, umrah, nazar, nyembelih misalkan. Tidak boleh dia niatkan karena selain Allah. Atau doa masalah. Dia punya hajat. Jangan sampai kemudian datang ke kuburan minta hajat kepada penghuni kubur. Nggak boleh. Atau misalkan minta kepada pawang hujan, minta ke paranormal, dukun, ya, dan lain sebagainya misalkan. Ini nggak boleh. Kenapa? Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala tad'u." Janganlah kalian berdoa, beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak mudarat darimu. Fa in fa'alta, dan jika engkau melakukan hal tersebut, fa innaka idzam minadh dhalimin, dan engkau termasuk orang-orang yang zalim, ai minal musyrikin, termasuk orang-orang yang syirik. Wa iyadu billah jamaah. Wa qaluhu sallallahu, dan Nabi bersabda, akbarul kabairi al-isyraku billahi wa uququl walidain wa syahadatu zur. Dan Nabi bersabda, dosa besar yang paling besar yang pertama kata beliau asyirkul akbar. Yang pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka ya kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga syahadatu zur, ya, persaksian palsu, dusta. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah syirik ya kepada Allah. Dan syirik yang paling besar adalah syirik akbar. Ya. Nyembelih itu jamaah banyak macamnya ya. Jadi penyembelihan secara umum itu ada berapa? Ada dua. Nyembelih karena Allah, yang kedua nyembelih untuk selain Allah. Jadi nyembelih untuk Allah dan nyembelih untuk selain Allah. Nyembelih untuk Allah jelas ini ibadah. Contohnya apa coba? Kurban, akikah, kemudian apa lagi? Ya, hadyu, dua ya, ada hadyu syukron dan jabron. Ya, dan ini dilakukan oleh jamaah haji. Syukron itu bagi jamaah yang melakukan ibadah haji tamattu atau qiran. Adapun jabron itu ketika jamaah haji melakukan pelanggaran, maka dia ya, nyembelih ya apa namanya ya, dam ya untuk menutupi kekurangan. Ya. Adapun yang kedua jamaah nyembelih untuk selain Allah. Dan ini banyak macamnya. Ya. Ada yang syirik, ada yang boleh. Ya. Yang pertama jamaah, kalau tujuannya ta'zim. Yang nyembelih untuk selain Allah li ta'zim. Apa hukumnya? Syirik akbar. Contohnya gini jamaah, ada seorang ingin kedatangan gurunya. Kemudian dia sembelih kambing di depan gurunya. Walaupun dia baca bismillah, maka status bangkai, status kambingnya apa? Bangkai. Jadi dia sengaja bismillah disembelih di hadapan gurunya. Apa yang diperuntukkan ya, Ma? Apa yang diperuntukkan? Ritual penyembelihannya. Bismillah. Sengaja. Bagaimana dengan dagingnya? Mungkin dibuang setelah itu. Karena memang yang diperuntukkan apa? Ritual penyembelihannya. Contoh seperti acara-acara larung saji. Kepalanya dibuang, nggak dimakan. Ya memang maksudnya
penyembelihan itulah yang dipersembahkan. Sedangkan penyembelihan itu ibadah. Dan ibadah kalau diberikan kepada makhluk, boleh tidak jamaah? Nggak boleh. Termasuk syirik akbar, dan itulah ta'dzim. Ta'dzim. Ini yang pertama. Jadi menyembelih untuk selain Allah dita'dzim. Dan ini termasuk syirik besar, dan status hewannya bangkai walaupun disebut nama Allah. Yang kedua, menyembelih binatang untuk selain Allah, ya. Untuk selain Allah dengan apa? Dengan menyebut sengaja selain Allah. Bangkai tidak, jemaah. Menyembelih dengan nama Isa bin Maryam. Bangkai tidak? Bangkai. Bangkai. Ya. Yang ketiga, menyembelih untuk selain Allah dalam acara-acara bid'ah. Contohnya apa aja? Banyak macamnya. Dia nyembelih namanya nyebutnya bismillah, tapi dagingnya diperuntukkan untuk acara-acara bid'ah. Pertanyaannya, dagingnya itu halal atau haram, jemaah? Sini yang mau dapat. Kalau Syekh Abdul Muhsin ketika ditanya, beliau menjawab, selagi nyembelihnya baca bismillah, statusnya halal. Statusnya halal. Tapi sebagian ada yang membedakan. Kalau kita diberikan hadiah misalkan dari acara-acara seperti itu, kalau selain dagingnya boleh dimakan, tapi kalau dagingnya jangan. Tapi walau jemaah sekalian, fatwa dari Syekh Abdul Muhsin itu kuat. Jadi artinya kalau misalkan dalam artian pas nyembelihnya baca bismillah, maka statusnya apa? Halal. Kalau halal boleh dimakan. Nah, cuma memang gini jemaah. Kalau misalkan dengan kita menerima hadiah tersebut kok ada indikasi kita mendukung, maka jangan diterima. Tapi kalau misalkan tidak ada unsur itu, ya silakan antum terima saja, apalagi lagi lapar, ya. Silakan, enggak masalah. Nah, tapi kalau misalkan ada kesan-kesan seolah-olah mendukung, ya jangan. Kemudian masalah yang keempat, menyembelih untuk selain Allah, ya farhan wa ikroman. Karena memuliakan, karena gembira. Temannya datang, gurunya datang, dia sembelih kambing misalkan. Ya. Dan yang dimaksudkan apa? Dagingnya. Sate, diguling misalkan. Nyembelihnya di mana? Mungkin di belakang. Mungkin itu orang jagal. Bacanya baca bismillah, nyembelih baca bismillah. Dan yang diperuntukkan adalah dagingnya. Boleh tidak jemaah? Boleh. Bahkan ini dianjurkan. Karena babnya memuliakan tamu. Ya. Dan yang diperuntukkan bukan apa? Bukan ritualnya, tetapi apa? Dagingnya. Dan dagingnya itu jemaah masalah apa? Muamalah. Di perlakuan terhadap daging itu muamalah. Silakan mau dimakan boleh, mau dihadiahkan boleh, silakan. Yang penting jangan digunakan untuk hal-hal yang haram. Ya. Jadi bedanya antara takdim dengan farhan wa ikraman apa tadi? Kalau farhan wa ikraman yang dimaksudkan adalah apa? Dagingnya. Adapun kalau yang takdim yang dimaksudkan adalah ritualnya. Itu pembedanya. Ya. Kemudian masalah yang ikhwan wa akhwati fillah. Berkata Syekh rahimahullah jalla wa ala, ma huwa a'dhamu dzunub indallah. Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Al-jawab, a'dhamu dzunub indallahi asyirkul akbar. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah syirik akbar. Wa dalilu qawluhu jalla wa ala, dan dalilnya firman Allah Jalla wa ala an Luqman tentang Luqman, kisah Luqman. Di mana Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, karena syirik merupakan kedzaliman yang paling besar. Zalim itu jemaah ada berapa macam? Ada 3 macam. Pertama, minimalnya zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, zalim kepada orang
lain. Yang ketiga, zalim kepada Allah. Dan yang paling besar, zalim kepada Allah. Dan yang masalahnya ada perbuatan dosa yang pelakunya ketika diadab di dunia, maka adab ini tidak mengurangi adab di akhirat. Enggak jemaah. Karena ada perbuatan maksiat ketika pelakunya diadab di dunia, mungkin di alam barzah sudah tidak. Di akhirat sudah tidak. Kan di antara fungsi adab itu apa jemaah? Menghapuskan dosa. Tapi ada perbuatan dosa yang ketika pelakunya diadab di dunia, maka di akhirat justru dilipat gandakan lagi. Apa jemaah? Dua macam. Nabi mengatakan, ma min dzambin, tidak ada perbuatan dosa ajdar yang layak untuk Allah segerakan azabnya di dunia, minal bagi wa qati'atir rahim, dari perbuatan zalim dan memutuskan hubungan kerabatan. Jadi kalau misalkan jamaah ada orang berbuat zalim, baik zalim kepada diri sendiri, orang lain ataupun kepada Allah, ketika diadab pelakunya, maka adab ini jemaah tidak mengurangi adab di akhirat, bahkan akan lipat gandakan. Soalnya jemaah, sehingga tidak ada celah baginya kecuali tobat. Kalau tobat dihapus. Soalnya, sebesar apapun maksiat yang pernah kita lakukan, kalau kita bertobat kepada Allah, la taballahu alaih, Allah akan menerima tobat kita. Nabi mengatakan, lau ahtaqtum, seandainya kalian melakukan perbuatan maksiat, hatta tablugul khotoya as-samaa, sampai kesalahan kalian setinggi langit, thumma tubtum, kemudian kalian bertobat, la taballahu alaikum, maka Allah Jalla wa Ala akan menerima tobat kalian. Atau kama qala. Sehingga jemaah tidak ada celah bagi kita kecuali tobat. Karena ingat, pelaku kezaliman jemaah, kalau misal dia pernah nyakiti tetangga, pernah nyubit seseorang, mungkin yang dicubit belum bisa membalas, mungkin ya, karena dia lemah misalkan. Ingat jemaah, ada Allah. Kalaupun misalkan sekarang dia belum dibalas, mungkin saja jemaah Allah akan membalas lewat anaknya. Kalaupun anaknya tidak, lewat cucunya. Sahih. Tiba-tiba anaknya lagi jalan-jalan dicubit, cucunya lagi jalan-jalan dicubit. Ada seorang dia menghina tetangganya, meremehkan, melecehkan. Tetangganya sekarang belum bisa melecehkan karena mungkin nggak mampu. Ingat, ada Allah. Mungkin saja jemaah kalau dia nggak dibalas oleh Allah dengan dilecehkan, anaknya nanti akan dilecehkan. Kalau anaknya tidak, cucunya akan dilecehkan. Sahih jemaah. Maka ingat, al-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu ingat kegelapan di hari kiamat. Sahih. Tapi maksudnya jemaah, kalau pelakunya belum tobat. Tapi kalau pelakunya bertobat, at-taibu kaman la dzamba lahu, orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa, dihapus, selesai. Maka kuncinya apa? Tobat. Ya, itu pula sama. Memutuskan hubungan kerabatan dengan misalkan ya bibi musuh-musuhan, dengan paman musuh-musuhan. Hati-hati jemaah. Nah, ini maksiat yang potensi adabnya akan Allah segerakan, dikes. Sohi jemaah. Kalaupun dia tidak ditimpakan, ya nanti mungkin anaknya. Kalau tidak, ya cucunya nanti. Ya. Sehingga jemaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, su'ila Rasulullah SAW, Nabi ditanya, ayu dzambi akbar indallahi jalla wa ala, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah ya Rasulullah? Qal, maka beliau bersabda, an tad'u lillahi nidda wa huwa khalaqa, engkau membuat tandingan bagi Allah sedangkan Allah yang telah menciptakanmu. Masyaallah jemaah. Allah telah memberikan segalanya kepada kita, nafas, kesehatan, makanan, tempat tinggal. Ya. Ternyata banyak orang yang mendolimi Allah. Bahkan ada yang mengatakan Allah punya anak. Ya. Apalagi Yahudi, na'udzubillah jamaah. Ya. Tapi jamaah sekalian, sampai pun
misal mereka melecehkan Allah, menzalimi Allah, tapi ketika mereka tobat kepada Allah, diterima tidak jemaah? Terima tidak? Terima, Masya Allah. Orang Yahudi yang melecehkan Allah ketika mereka bertobat masuk Islam, Allah terima. Syahid jemaah. Sehingga kita pun harus seperti itu. Ada orang misalkan kita selalu memberikan hadiah kebaikan. Dia berbuat buruk kepada kita. Kemudian dia minta maaf. Terima tidak jemaah? Terima. Allah saja jemaah yang memberikan segalanya. Ketika hambanya datang minta maaf, bertobat, beristighfar, Allah terima. Naknya kita pun sama seperti itu jemaah. Hadis ini jemaah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya mengatakan an-nid al-mathil wasyarik. Jadi nid itu artinya al-mathil tandingan atau sekutu. Kemudian beliau mengatakan hali syirku mawjudun fi hadhil ummah. Apakah kesyirikan ada di tengah-tengah umat ini? Al-jawab na'am mujudun. Iya, ada. Karena jemaah ada sebagian kelompok yang mengatakan umat Islam ini enggak mungkin jatuh dalam kesyirikan. Sehingga mereka meremehkan dakwah tauhid. Enggak perlu dakwah tauhid. Karena umat ini enggak mungkin terjatuh dalam perbuatan syirik. Akhirnya apa dakwah mereka? Hanya sekedar politik ya. Bahkan enggak tahu tentang menjatuhkan pemerintah misalkan. Nah, ini keliru ya, Pak. Keliru. Kenapa jemaah sekalian? Jelas kesyirikan itu ada di tengah umat ini. Masa kita nggak bisa melihat kenyataan jemaah sekalian? Ada orang-orang yang di kuburan minta-minta bernadar untuk kuburan, masa kita mengatakan ini bukan syirik? Naudzubillah jemaah. Jadi syirik itu ada di tengah-tengah umat ini. Apa dalilnya jemaah sekalian? Dalilnya firman Allah Jalla wa Ala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah kecuali apa? Mereka berbuat syirik. Sehingga ia menunjukkan bahwasanya umat ini banyak yang terjatuh dalam perbuatan syirik. Dan Nabi bersabda, "La taqumu sa'atu." Hari kiamat itu jamaah tidaklah akan tegak hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin. Sampai kabilah-kabilah dari umatku bertemu dengan orang-orang musyrik. Wa hatta ta'budal authan, sampai mereka menyembah ya, berhala-berhala. Ya. Wathan itu beda dengan asnam. Kalau asnam itu jamaah sonam itu lebih khusus ya. Apa jamaah? Kepada patung-patung yang dalam artian terbuat atau dibuat makhluk yang memiliki nyawa. Buat misalkan binatang, manusia, itu asnam. Tapi kalau authan itu umum. Intinya sesuatu yang disembah, baik itu kuburan, baik itu monumen-monumen, ini namanya wasan. Ya. Kuburan juga termasuk wasan. Berhala juga sama wasan. Jadi wasan ini lebih umum. Sehingga jamaah hadis ini menunjukkan bahwasanya kiamat ini tidaklah akan tegak kecuali umat Rasulullah ada yang menjadi orang-orang musyrik. Ada yang menyembah ya berhala-berhala. Ya. Masa mas kita meragukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sahih, ya. Hadis ini sahihun rawahu Tirmidzi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya kesyirikan terjadi di tengah-tengah umat. Ya. Makanya masalahnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, ya, kesyirikan banyak terjadi. Banyak terjadi. Ya. Apalagi di India. Ya. India itu jamaah sekalian antara muslim dan non-muslimnya banyak mana? Non-muslimnya. Tapi jumlah muslimnya dibandingkan dengan muslim di Indonesia sama tidak? Mungkin kalau hampir sama mungkinnya. Memang di sana minor, tetapi jumlah penduduknya sangat banyak. Tapi kesyirikan di sana pun jamaah naudzubillah jamaah. Bahkan kesyirikannya tidak hanya apa? Pada hal-hal yang masuk akal. Sampai pun kotoran binatang dijadikan apa? Ya, media kesyirikan. Ya.
Mereka apa namanya? Cuci muka dengan kotorannya, naudzubillah jamaah. Ini otaknya sudah di mana ya? Akalnya sudah di mana? Ini terjadi. Ini terjadi. Ya. Di tempat kita pun kadang seperti itu. Ya, kadang seperti itu. Waliyatubillah. Ya. Kemudian masalian ma hukmu du'aul amwati awil ghaibin? Apa hukum berdoa kepada mayit-mayit dan orang-orang yang gaib? Ya. Masih hidup tapi enggak ada. Boleh tidak? Al-jawab du'a'uhum minasyirkil akbar. Jadi berdoa kepada mereka termasuk syirik akbar. Contoh gini jamaah, ada seorang datang ke kuburan, minta hajat kepada penghuni kubur. Ini syirik akbar. Karena gini jamaah, berdoa di sisi kuburan itu ada 3 macam. Dan hukumnya beda-beda. Pertama jamaah, berdoa di sisi kuburan, dia minta hajatnya kepada penghuni kubur. Apa hukumnya jemaah? Syirik akbar. Datang kepada kuburan tertentu, Mbak, saya punya hajat. Ya, belum dikabul-kabul misalkan. Kabulkanlah permintaan saya wahai Mbah misalkan. Ini syirik akbar jemaah. Nggak boleh. Yang kedua, berdoa di sisi kuburan. Berdoanya kepada Allah untuk urusan pribadi orang yang berdoa. Boleh atau tidak jemaah? Ada seorang besok paginya ingin ujian, misalkan datang ke kuburan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah saya besok mau ujian, mudahkanlah urusan saya. Boleh tidak jemaah? Hah? Boleh tidak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa jemaah? Termasuk syirik kecil. Kenapa? Karena perbuatan ini akan menjatuhkan orang lain ke dalam perbuatan syirik akbar. Kok bisa? Bisa. Orang yang melihat, misal, dikira, oh, kok dia berdoa di kuburan itu ya? Jadi orang akan beranggapan, oh, jangan-jangan itu kuburan keramat. Akhirnya orang-orang terfitnah, mereka berbondong-bondong datang di kuburan tersebut, mintanya kepada siapa? Penghuni kuburnya. Dia minta kepada Allah, tapi orang lain yang terfitnah dikira itu kuburan keramat, kemudian datang ke kuburan tersebut minta kepada penghuni kubur. Sehingga perbuatan orang tadi sahih syirik kecil, tapi perbuatan ini bisa menjatuhkan orang ke dalam perbuatan syirik akbar, sehingga tidak dibolehkan. Yang ketiga, berdoa di sisi kuburan, berdoanya kepada Allah untuk penghuni kubur. Boleh tidak jemaah? Boleh. Boleh, tidak masalah. Ya. Contoh ketika Nabi menguburkan sahabat di Baqi. Selesai penguburan, Nabi bersabda, "Istaghfiru li ahikum was'alu lahu tasbit fa innahu an yus'al." Mintakanlah istighfar untuk saudara kalian dan mintakanlah keteguhan karena sekarang dia sedang ditanya. Kemudian spontan sahabat apa? Mereka berdoa. Ya. Dan mereka mengamini doa Rasulullah. Nah, sehingga tidak masalah kalau misalkan spontan seperti ini, tidak masalah. Kalau yang berdoa doanya bagus kemudian ikut mengamini, tidak masalah. Yang penting jangan di apa jemaah? Dibuat susun apa ya, aturannya ya. Enggak perlu. Ya, spontan tidak masalah mendoakan. Dan mereka tatkala ada yang menghadap kiblat, ada yang menghadap kuburan. Sehingga ini menunjukkan doa di kuburan itu boleh menghadap kiblat, boleh menghadap kuburannya, boleh, tidak masalah. Yang penting doanya kepada Allah untuk penghuni kubur, tidak masalah. Untuk orang tua kita, misalkan kerabat kita yang sudah meninggal, boleh, tidak masalah. Bahkan gini ya masalahnya, di antara bentuk ihsan kepada penghuni kubur, jangan terlalu lama tidak menziarahi. Ya. Jangan terlalu lama tidak menziarahi. Antum punya orang tua sudah meninggal, jangan terlalu lama tidak menziarahi. Antum pulang kampung ziarah aja masalahnya. Ini termasuk perbuatan ihsan. Ya. Doakan orang tua, walaupun doa di tempat mana saja bisa sampai. Cuma merupakan bentuk ihsan kepada apa? Orang sudah meninggal dunia, jangan terlalu lama untuk tidak menziarahi. Tapi ziarahi mereka. Ziarahi mereka. Karena dengan ziarah itu jamaah kita akan mendoakan. Yang mengucapkan salam, doa untuk mereka. Mengingat kematian, insyaallah. Kemudian mendoakan secara khusus. Jadi banyak maslahatnya. Ya banyak maslahatnya seperti itu jamaah. Dan Nabi pun sering ziarah kubur. Bahkan
Beliau ziarahnya apa? Di waktu malam hari. Jadi antum sekali-kali ziarah kubur ya, jam 12 malam. Nah, di kampung dianggap apa? Oh, ini jalan-jalan nyari wangsit. Jadi kalau tujuannya untuk melihat kematian tidak masalah ya masalahnya. Ya, tidak masalah. Kemudian masalahnya apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Jalla wa ala, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum." Jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, maka mayit-mayit itu tidaklah mendengarkan doa kalian. Ya. Karena jamaah terkait mayit mendengar atau tidak, ini silang pendapat. Tetapi yang sahih, hukum asalnya mayit tidak mendengar. Apa dalilnya jamaah? Firman Allah, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau wahai Nabi tidak bisa menjadikan mayit itu mendengar. Sehingga artinya hukum asalnya mayit itu tidak bisa mendengar. Tetapi dalam kondisi tertentu iya. Contoh ketika sehabis kita mengebumikan, maka tatkala kita pulang meninggalkan makam, maka penghuni kubur mendengarkan trompak suara apa? Sandal kita. Ya. Atau ketika kita perang apa? Perang Badar ya. Nabi berbicara dengan orang kafir, jenazah orang kafir. Menitanya, maka Nabi mengatakan, kalian nggak mengetahui dengan apa yang saya ketahui. Sehingga artinya masalahnya dalam kondisi tertentu iya, mereka mendengar. Begitu pula ada hadis, tapi ini silang pendapat. Ada yang mengatakan hadis ini lemah. Jadi kalau antum ziarah kubur ya kemudian di kuburan tersebut ada orang-orang yang kenal dengan antum ketika di dunia, kemudian antum mengucapkan salam, mereka jawab. Dalam hadis tersebut dikatakan Allah mengembalikan ruhnya untuk menjawab. Cuma hadisnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan hadisnya lemah. Ada yang mengatakan hadisnya lemah seperti itu. Tapi ya masalahnya nggak mendengar. Cuma dalam kondisi-kondisi tertentu maka mayit bisa mendengar seperti itu. Ustaz, boleh tidak anak curhat di kuburan terkait tentang apa? Dalam artian mungkin masalah ya. Ada seorang suaminya ataupun istrinya meninggal kemudian datang ke kuburan curhat. Boleh tidak jemaah? Ini pun silang pendapat, ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Silang pendapat. Tapi kalau bisa ya nggak usah lah. Antum datang kuburan tujuannya 3 tadi, mendoakan di kubur, mengucapkan salam, kemudian mengingat kematian paling ya, sahih niat ya, tujuan yang paling sahih seperti ini jemaah. Nggak perlu curhat-curhatan ya, curhat kepada Allah saja. Ya. Walau sami'u, dan seandainya mereka mendengar, mastajabun lakum, mereka tidak bisa mengabulkan apa yang kita minta jemaah. Ya. Jadi artinya permintaan kita kepada penghuni kubur sia-sia, nggak ada manfaatnya. Pertama, saat mereka tidak mendengar, kalaupun mendengar nggak bisa ngasih. Ya. Kenapa jemaah? Faqidu syai' la yu'ti. Seorang yang tidak memiliki sesuatu nggak mungkin bisa tidak bisa memberikan, nggak mungkin. Antum mau pinjam sesuatu kepada seorang yang nggak punya sesuatu, ya nggak mungkin dikasih. Ya. Minta hajat kepada penghuni kubur yang tidak memiliki sesuatu, ya nggak mungkin dikasih jamaahnya. Itu pun seandainya mendengar. Ya. Walaupun yang benar mereka tidak mendengar, jadi sia-sia. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan kelak di hari kiamat mereka akan mengingkari dengan ya kesyirikan yang dilakukan, akan mengingkari jemaah. Dan Nabi bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Ya, maka dia akan masuk neraka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian masalah ya. Ini sedikit delapan pertanyaan yang kelima, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Seperti biasa sebelum ditutup kita buka tanya jawab, dipersilakan.
Nah, contoh. Orang yang berbuat dolim pada orang lain, kemudian dia bertobat, Nah, namun dia belum sempat minta maaf kepada orang tersebut. orang yang mendolimi. Jadi orangnya beberapa, nanti di hari kiamat orang yang didolimi itu akan. Nah, wah, jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Ya, jamaah sekalian, kalau misalnya seorang sudah pernah mendolimi orang lain, kemudian dia sudah bertobat, tetapi belum minta maaf kepada orang yang didolimi, apa kelak akan dituntut? Ya, jawabannya iya dituntut. Kenapa jamaah? Karena maksiat ini dilakukan tidak hanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perbuatan maksiat dan maksiat ini terkait dengan anak Adam, maka syarat tobatnya ada 6. Pertama ikhlas, yang kedua tobat itu dilakukan ketika waktu tobat masih diterima. Pertama ketika ruh belum sampai ke tenggorokan, yang kedua sebelum matahari terbit dari barat, yang ketiga sebelum Allah menimpakan adab pada satu kaum. Jadi kalau sekarang masih terbuka lebar, ya pintu tobat. Yang ketiga meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Kalau dulu pernah mendolimi, ya jangan berbuat dolim lagi. Yang keempat menyesal. Yang kelima bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Ya Allah, anak nggak mungkin lagi akan melakukan misalnya. Walaupun ya kadang-kadang terjatuh lagi, tapi punya niat seperti itu. Yang keenam, kalau maksiatnya terkait dengan anak Adam, maka wajib minta dihalalkan. Wajib minta untuk dihalalkan. Jadi dilihat maksiatnya apa. Contoh misalkan dia pernah menggunjing, menjelek-jelekan, misalkan. Ya. Maka cara minta maafnya apa jamaah? Apa cara taubatnya bagaimana? Minta maaf. Ya. Cuma gini jamaah, ghibah itu ada macam. Ada perbuatan ghibah yang sudah sampai kepada orang yang digibahi. Maka kalau seperti ini wajib dia minta maaf. Datangi orang yang minta maaf. Yang kedua ada ghibah yang belum sampai. Kita menjelekkan orang tapi belum sampai ke orangnya. Misalkan. Maka yang seperti ini jamaah, ya, kalau misal dengan kita menyampaikan ghibah ini kepada orang yang kita ghibahi kok timbul mudarat lebih besar, timbul masalah, maka nggak perlu. Cukup kita bertobat kepada Allah, kemudian apa? Kita ceritakan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Oh, si fulan itu ternyata orangnya baik. Ceritakan kebaikannya di tempat yang kita pernah menjelekkan. Ya, kalau ghibahnya belum sampai. Tapi kalau disampaikan kok nggak ada masalah, ya sampaikan saja. Seperti itu jamaah. Kemudian kalau kedzaliman itu terkait kita pernah mengambil harta orang lain, misalkan, maka kembalikan. Apakah wajib disebutkan namanya? Nggak perlu. Yang penting intinya sampai kepada pemiliknya. Entah minta tolong ke orang lain atau misalkan minta rekeningnya kemudian kita kirim misalkan. Kalau sudah sampai selesai, insyaallah. Ini cara tobatnya. Kalau pernah misalkan jamaah kalian membunuh, gimana jamaah? Karena kalau dibunuh itu dalam artian dia nggak bisa kan? Minta maaf gimana? Dia sudah meninggal jamaah. Maka dikisos. Kisos di kita hukumnya bukan kisos jamaah. Terus bagaimana jamaah? Jawabannya ya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tobatnya nasuha. Apakah kelak di akhirat yang dibunuh akan nuntut? Kan nuntut tidak? Nuntut tidak jamaah? Mungkin. Tapi mungkin juga Allah akan menjadikan orang yang dibunuh ridho. Sehingga tidak nuntut. Kalau misalkan tobat dia benar-benar tobat yang nasuha. Dia benar menyesal. Kemudian memperbaiki amal solehnya misalkan, maka mungkin Allah akan menjadikan orang yang dibunuh ridho sehingga tidak menuntut, mungkin. Nah sehingga artinya gini, kalau kita pernah terjatuh dalam perbuatan maksiat, apapun maksiatnya, yang penting intinya tobat, banyak berharap kepada Allah. Karena dengan seperti ini jamaah, mungkin saja Allah akan menjadikan tadi orang-orang yang kita sakiti mereka ridho seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya. Ya, Bapak. Ada pertanyaan yang masuk kan? Ustaz, bagaimana hukum ziarah kubur untuk amal? Bagaimana jika saat ziarah
kubur menakutkan kepala. Iya. Apakah diperbolehkan? Ya, wa jazakumullahu khairan barakallahu. Ya jamaah sekalian, apa hukum ziarah kubur bagi perempuan? Dalam hal ini para ulama kita berbeda pendapat. Kurang lebih ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh secara mutlak. Apa dalilnya? Sabda Nabi. Dia bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dahulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahilah. Kata pendapat yang pertama, ini perintah. Tapi perintah ini hukumnya apa? Mubah. Kenapa? Karena perintah setelah larangan, ya ini hukum, kembali kepada hukum asal. Nah, sehingga hukum asalnya apa? Ziarah kubur itu ya diperbolehkan. Dan ini berlaku juga untuk perempuan. Berarti perempuan boleh. Ini kata pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ziarah kubur bagi perempuan itu nggak boleh. Secara mutlak nggak boleh. Kenapa? Ada hadis yang lain. Di mana masalahnya Nabi bersabda, "La'anallahu zawaratil kubur." Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Kalau dilaknat berarti apa jemaah? Perbuatannya dosa besar. Sehingga pendapat yang kedua mengatakan wanita secara mutlak tidak boleh ziarah kubur. Kenapa? Termasuk perbuatan dosa besar, nggak boleh. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wallahu a'lam, ini pendapat yang kuat. Ya. Boleh ziarah kubur tapi jangan sering-sering. Karena makna zawaratil kubur itu artinya apa? Wanita-wanita yang sering-sering ziarah kubur. Artinya kalau tidak sering-sering boleh. Ustaz, standar sering-sering itu seperti apa? Maka jamaah sekalian, kalau ada suatu hukum ya, tidak dijelaskan oleh syariat tentang batasannya, maka kembali kepada urf atau adat. Jadi gini, standar banyak dan tidaknya dilihat. Kalau misalkan di suatu kampung, kalau ada seseorang dia ziarah kubur setiap bulan 3 kali, kok dianggap sering? Berarti wanita nggak boleh 3. Bolehnya berapa? 1. Kalau di satu daerah kok laki-laki ziarah kubur setahun 10 kali, dianggap sering, berarti wanita nggak boleh sampai 10. Bolehnya mungkin 3 setahun. Walau alam jamaah sekalian, pendapat yang kuat dalam masalah ini boleh, tetapi jangan sering-sering. Ustaz, boleh tidak wanita ziarah kubur dalam kondisi haid? Boleh tidak jamaah? Ya boleh-boleh saja. Ya, karena nggak ada kewajiban harus suci, kecuali kalau masuk masjidnya. Ini senang mendapat. Tapi ziarah kubur tidak masalah. Ya tidak masalah. Ada pengucapan salam boleh, tidak masalah. Berdoa tidak masalah, boleh. Ya. Kemudian ya mas, apa hukum tebar atau tabur bunga? Jawabannya nggak boleh. Ini tasyabuh dengan orang-orang kafir. Ustaz, tapi kan ada asar atau ada hadis di mana Nabi ketika ziarah kubur kemudian mendapati 2 kuburan yang sedang diazab. Akhirnya Nabi apa? Ambil pelepah kurma, ditancapkan, dan beliau berharap selagi pelepah kurma ini masih basah, saya berharap adabnya diringankan. Ya. Yang dimana jamaah 2 kubur itu diazab gara-gara apa jamaah? Dosa namimah dan dosa apa? Tidak menjaga dari percikan air kencing, atau tidak menutup aurat ketika buang hajat. Maka mereka dihadap. Ya. Nah, sehingga sebagian orang atau mungkin ya sebagian ulama mereka berhujah dengan kisah ini apa? Boleh tebar bunga. Ya. Mereka berharap ketika bunga ini masih apa? Masih basah, mudah-mudahan diampuni. Nah, ini jelas sama. Kalau ini tujuannya misalkan, ini jelas keliru. Ya. Jadi kalau gini jemaah, kisah Nabi itu khusus atau umum jemaah? Berlaku umum atau khusus? Khusus, sahih. Pertama, bahwasannya kejadian tersebut khusus. Gini jemaah, siapa yang tahu penghuni kubur itu lagi diazab? Siapa yang tahu jemaah? Itu hal yang gaib. Nabi tahu lagi diazab, kenapa? Ada wahyu turun. Ya. Jadi kalau kita beranggapan, oh ini lagi diazab, oh ini suudzon jemaah. Oh ini diazab nih, tabur bunga. Kita nggak tahu jemaah sekalian. Kalau Nabi dikabarkan, iya ini 2 penghuni kubur ini lagi diazab, wahyu turun. Ya, ini pertama. Yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya hal ini khusus, setelah Nabi para sahabat nggak pernah praktek tancap apapun, pelepah kurma. Nggak ada satu riwayat pun dari sahabat yang mengamalkan sebagaimana yang Nabi lakukan. Berarti itu menunjukkan khusus bagi Rasulullah SAW. Apalagi jemaah
kebiasaan tebar bunga itu bukan dari tradisi kaum muslimin. Sehingga termasuk tasyabbuh. Dan yang mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Sehingga ya, jangan apa? Jangan ikut-ikutan. Silakan ziarah kubur boleh, jemaah. Ya, ziarah kubur itu memang ya, dalam artian ada syariat, ada yang di haramkan. Yang disyaratkan tadi mendoakan ahli kubur, mengucapkan salam, mengingat kematian, boleh, nama salah. Sering-sering boleh, nama salah bagi laki-laki. Ya, perempuan tadi boleh, tapi jangan sering-sering. Ya. Tapi gini jemaah, kalau perempuan ikut mengantarkan jenazah boleh tidak jemaah? Boleh tidak? Ini pun sama silang pendapat. Tapi sebenarnya mengatakan boleh asal jangan sampai masuk kuburannya. Jadi ketika pas depan makam pulang. Ya, kenapa jemaah? Ya khawatir pas masuk pemakamannya malah justru apa? Ya, histeris ya, meratapi mayit. Akhirnya mayitnya mau dikubur nggak jadi, oh jangan dikuburin. Atau repot jemaah. Ya. Tapi kalau suaminya meninggal boleh tidak? Boleh tidak jemaah? Ada seorang wanita suaminya meninggal kemudian dia ikut ngantar. Boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa? Karena wanita yang meninggal oleh suaminya dia punya kewajiban dua, iddah dan ihdad. Iddah dan ihdad. Jadi kalau iddah itu masa menunggu agar rahimnya apa? Bersih. Ihdad itu masa berkabung. Jadi dia harus di rumah, nggak boleh keluar kecuali kalau dalam kondisi apa sangat-sangat dibutuhkan. Ya, beli makanan boleh, nggak masalah. Taklim boleh, tapi langsung pulang ke rumah. Nggak boleh mampir-mampir. Nggak boleh pakai minyak wangi walaupun di rumah. Apa tujuannya mas kalian? Menghormati suami. Menghormati suami jam. Jadi nggak boleh. Ini namanya masa berkabung. Keluar untuk mengantarkan pun nggak boleh. Nggak boleh jam. Karena larangan tersendiri. Terkait kalau yang meninggal apa? Suaminya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Di bawah syirik. Mohon penjelasan secara rinci. Nah. Supaya ini kan kita membersihkan dosa. Nah. Jadi dua-duanya bagaimana penyelesaiannya supaya intinya bisa bebas dari dosa. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah sekalian, di dalam surat Al-Maidah An-Nisa itu berapa jemaah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik. Ya, bukan yang sejajar ya. Karena sejajar itu banyak. Contoh melecehkan Quran, melecehkan Nabi itu bukan syirik tetapi apa sejajar dengan syirik. Ini pun sama. Kalau pelakunya meninggal belum sempat bertobat, maka dosa ini tidak akan diampuni. Tapi kalau misalkan jemaah sebelum meninggal dia bertobat, ya, diterima tidak? Terima. Ya. Ada orang melakukan perbuatan syirik akbar, nyembah patung misalkan. Sebelum meninggal dia tobat, dia tinggalkan perbuatan maksiatnya, tobatnya tobat nasuha misalkan. Maka jemaah ingat, dosa apapun, sampai pun syirik akbar, kalau dia bertobat kepada Allah sebelum meninggal dunia, Allah terima tobatnya dan semua dihapuskan. Ya. Jangankan dalam artian dia melakukan perbuatan syirik yang mungkin ya hanya beberapa saja. Orang-orang non muslim saja yang mereka dalam artian apa bertobat dengan masuk Islam, Allah tutup semuanya. Yang mungkin bertahun-tahun dia nyembah patung. Tapi ketika misalkan dia masuk Islam, maka seluruh maksiatnya Allah tutup. Allah tutup. Nah, sehingga kuncinya ya kita banyak tobat saja. Kalau misalkan pernah datang ke dukun, ya bertanya tentang hal yang gaib, maka segera tobat kepada Allah. Jangan diulangi. Jangan diulangi seperti itu jemaah sekalian. Kalau dia bertobat kepada Allah, maka jaminan baginya surga. Jaminan baginya surga seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi maksudnya kalau nggak diampuni kalau dia nggak tobat. Tapi kalau tobat akan diampuni oleh Allah. Tapi beda dosa yang di bawah syirik, beda jemaah. Contoh seperti dosa pembunuhan, perzinaan misalkan. Ada orang pernah membunuh, tobat, meninggal belum sempat tobat.
Misal, apakah orang seperti ini ada potensi diampuni? Ada potensi, walaupun nggak tobat. Dia meninggal nggak tobat, tapi dosanya dosa tadi di bawah syirik akbar misalkan. Contohnya tadi membunuh. Maka ada potensi orang seperti ini diampuni oleh Allah tanpa tobat. Ada potensi. Tapi juga memungkinkan dia akan diazab. Nah, sehingga tidak boleh bermudah-mudahan. Tapi kalau syirik akbar, dia nggak sempat bertobat, nggak bisa. Maka kuncinya tobat dulu, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada dua pertanyaan yang masuk. Yang pertama, jika seorang berpuasa di bulan Muharram dengan puasa sunnah di awal Muharram, kemudian di waktu tanggal 9 dan 10 tanggal tersebut, apakah dapat dikatakan seperti puasa Asyura? Dia puasanya tanggal berapa? Dia puasanya tanggal? Di awal Muharram. Oh, di awal Muharram kemudian? Puasa. Tapi di tanggal 9-10-nya naik. Oh, nah. Apakah bisa dikatakan seperti puasa Asyura? Oh, nah. Jadi masalah ada seorang wanita tanggal 1 Muharram atau mungkin tanggal 2-3 Muharram dia puasa, tapi ternyata di tanggal 9 dan 10 Muharram haid jamaah. Jadi apa? Tidak bisa puasa. Apakah yang seperti ini dia dapat pahala puasanya? Tergantung niatnya. Kalau dia punya niat, dapat. Kalau dia punya niat, maka dapat seperti itu. Ya. Sehingga artinya jamaah sekalian, seorang perempuan yang dalam artian pas tanggal 10 dia datangan haid ataupun nifas dan lain sebagainya misal, maka niat saja puasa, ya, dengan niat ini mudah-mudahan dia dapat pahalanya. Tapi ingat, niat puasa bukan berarti kemudian dia puasa, enggak. Tetap ya punya niat, tapi kalau ternyata ya haid, ya jangan puasa. Ya, bahkan ibadahnya wanita haid itu tidak puasa. Kalau dia nekat puasa justru berdosa. Maka jangan puasa. Dan mudah-mudahan dengan niat yang mungkin sebelumnya ada keinginan menggebu-gebu ingin puasa tanggal 10 Muharram, kok ternyata seperti itu kondisinya, mudah-mudahan dia dapat pahalanya. Ya, mudah-mudahan dia dapat pahalanya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan kedua, adakah amalan di bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram, contohnya menyantuni anak yatim, fakir miskin atau duafa? Jadi masalah yang di bulan-bulan Muharram itu tidak ada amal-amal khusus kecuali ya yang ada dalilnya. Contohnya apa? 10 Muharram, Yaum Tasu'a, itu ada dalilnya. Yang selain itu jamaah, ini dalilnya umum. Artinya apa? Segala amal soleh yang bisa kita kerjakan silakan amalkan tanpa mengkhususkan. Ya, termasuk tadi sedekah boleh, menyantuni fakir miskin boleh, ya, birrul walidain boleh, taklim, apalagi jamaah sekalian, silakan. Karena kita diperintahkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Kenapa jemaah? Karena amal kebaikan di bulan-bulan Muharram ataupun bulan-bulan haram itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi secara umum, tapi tanpa mengkhususkan. Yang dikhususkan ingat kalau ada dalilnya. Contohnya puasa Tasu'a dan Asyura. Itu ada dalilnya, maka silakan, tidak masalah. Selain itu kita mengamalkan secara umum seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan tadi yang pertama, bersalaman secara berkelompok dengan dirinya bacaan sholawat, apakah apa? Persolawatan? Bersolawat, bersalaman secara kelompok. Salaman. Ini bacaan sholawat. Ini pas acara apa ini? Nggak disebutin. Jamaah sekalian, apakah salam-salaman dalam arti ketika acara seperti tadi, hamil sholawatan, ada turunannya? Jawabannya nggak ada. Kalau meyakini bahwasanya hal ini yang ibadah, berarti termasuk bid'ah. Salaman itu kapan jamaah sekalian? Ketika bertemu. Antum bertemu salaman, sahih. Ya, bahkan ketika tangan kita boleh lepas, harapannya apa jamaah? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu di antara sunnahnya. Ya, bukan pas sudah duduk-duduk bareng kemudian baca selawat salaman. Apa tujuannya jamaah sekalian? Jadi bertemu salaman, mau berpisah salaman. Ya. Nah, itu sunnahnya. Ya. Kemudian sholawat itu boleh jamaah. Kapan waktunya boleh, bahkan
ketika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan bersalawat kepada kita jemaah. Bahkan di antara faidah salawat akan memudahkan segala urusan yang kita kesulitan yang kita hadapi dengan salawat jemaah sekalian. Cuma ingat, jangan ditentukan waktunya, jangan dibatasi jumlahnya, kecuali kalau ada dalil. Ya. Adapun tadi dia kumpul-kumpul kemudian salaman dan sambil baca salawat, ini butuh dalil. Kalau tidak ada, tidak perlu diamalkan. Ya, tidak perlu diamalkan. Silakan bersalawat tapi tanpa dibatasi waktunya. Ya. Contoh seperti misalkan hari Jumat kita dianjurkan untuk banyak salawat. Ya, silakan, tidak masalah. Tapi jangan ditentukan jumlahnya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Menyertai bacaan atau qiraah Al-Quran sebelum azan itu, apakah kita boleh? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Mengganggu orang. Gini aja masalian. Berbuat baik itu, ya, atau berniat baik itu harus caranya baik. Ya. Mendolimi orang itu sampai pun dengan dalil ibadah itu nggak boleh. Contoh gini, siang hari kita nyetel murotal keras-keras, kemudian tetangganya terganggu, boleh tidak jamaah? Nggak boleh. Nggak boleh kita kemudian berucap, oh ini kan masya ibadah, dengerin Quran, sohi ini dengerin Quran ibadah, tetapi kalau ganggu orang nggak boleh. Nggak boleh. Bukan masalah bacaannya yang nggak boleh, tapi ganggunya ini yang nggak boleh. Silakan kalau ingin nyetel boleh, tapi jangan dikerasin. Itu pula sama nyetel di musola atau di masjid, ya, murotal dikencengin misalkan, ya. Bukan bacaannya yang salah, tetapi itu tadi suaranya ganggu itu. Ya. Karena masalahnya yang terganggu bukan sekedar yang muslim saja, semua terganggu. Ya. Bahkan orang-orang yang mendengarkan bacaan Quran punya kewajiban apa jemaah? Mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ya, maka bila dibacakan Al-Quran maka dengar dan diam. Sekarang gini, gara-gara dia nyetel murotal kencang-kencang, banyak orang yang dengar banyak orang yang mendengarkan nggak memperhatikan. Naik motor, ya, buru-buru dengerin. Gara-gara siapa? Yang nyetel. Siapa yang dosa jamaah? Yang nyetel. Bukan yang lagi jalan, karena dia lagi jalan. Kalau dengerin mungkin dia bisa nabrak. Nah, sehingga kalau ingin di setel boleh, suara dalam didengarkan, boleh, tidak masalah. Tapi kalau sampai keluar mengganggu orang, ini nggak boleh. Jadi ingat ya, bukan bacaannya yang masalah, tetapi suaranya yang akan mengganggu orang. Dan ini nggak boleh. Nah, sehingga ingat ya, niat baik itu harus diiringi dengan cara yang baik. Nggak boleh kita berhujah yang ini kan ibadah, nggak. Kalau ibadah sampai mengganggu orang nggak boleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa dimungkinkan dosa bisa diampuni tanpa tobat. Ya, apakah misalnya orang mau membunuh orang, terus sudah dikisos, itu hukuman secara lahiriah, walaupun dia kan tidak tobat secara pribadi. Terus juga yang perbuatan lain yang seperti itu tanpa bertobat, tapi sudah dihukum menurut aturan agama, contohnya mencuri, potong tangan, walaupun dia tidak tobat, pakai itu bermaksud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jamaah sekalian seorang yang dia mencuri kemudian dikisos, potong tangan, atau misalkan dibunuh misalkan, dia meninggal belum sempat bertobat, apakah orang seperti potensi akan diampuni? Jawabannya kalau dia muslim potensi akan diampuni, tapi tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ya, kenapa jamaah sekalian? Tadi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki akan mengampuni, kalau Allah menghendaki akan mengadab. Nah, sehingga ya, cara yang paling terbaiknya adalah tobat. Dengan tobat itu dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah, akan ditutup, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Demikian ya Mas Hadian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam yang mulia ini bermanfaat. Ya, jangan lupa puasa 10 Muharram, tapi hari apa? Kamis. Ya. Hari Kamis Jumat, ya. Tapi ya boleh-boleh saja untuk puasa sekarang, tapi bukan tanggal 9 dan 10 Muharram, ya.
Wallahu ta'ala al-bisawab. Ya, demikian jemaah, mudah-mudahan Allah Jalla wa ala memberikan kemudahan dan keberkahan pada urusan kita, dan kita berdoa Allah mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita kelak semua akan dikumpulkan oleh Allah Jalla wa ala dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita cintai di tempat yang mulia, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.